Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini masih bulan Syawal ya, meskipun di akhir, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita saling memaafkan apapun kesalahan kita ataupun kekhilafan kita. Semoga Allah semakin memperbaiki hidup kita lebih baik. Saudara-saudara sekalian, tadi saya bacakan ayat yang termaktub di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-79. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian mau mencatatnya, tadi saya baca ayat yang termaktub di dalam surah ke-6, surah Al-An'am, ayat 79. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar bunyi bacaan seperti yang saya baca tadi. Dan pasti di antara kita pernah membaca yang seperti saya ucapkan. Dan itu bagian dari sholat kita. Sholat harian kita. Baik itu sunnah maupun wajib. Cuma masalahnya begini. Kita ini semua tidak pernah mau mengambil pelajaran. Kita hanya asyik mempersoalkan mana bacaan yang paling sahih di antara semua bacaan iftitah itu. Ada yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini ila akhirih. Pertanyaannya, mana bacaan yang paling sahih? Mana bacaan yang paling baik? Mana yang sahih? Mana yang hasan? Mana yang dhaif? Kalau itu yang kita selalu ramaikan, yang selalu kita perdebatkan, itu kita hanya bicara soal casing. Berarti yang kita ributkan itu hanya soal casing. Apalagi yang diperdebatkan itu bukan Quran, tapi hadis. Kalau hadis, ila yaumil qiyamah, para ulama tidak ada satu sepakat. Para ulama, bukan awam. Para ulama tidak akan pernah sepakat. Makanya kalau dalam persoalan itu ikhtilaf. Tidak boleh merasa paling benar. Tidak boleh merasa paling baik. Ini yang paling sahih. Bagi ulama satu ini sahih. Bagi yang lain belum tentu sahih. Bisa hasan. Mana yang kedudukan paling tinggi? Hasan atau sahih?
sahih. Tapi urutan untuk menentukan hasan maupun sahih itu berdebat di antara para ulama. Maka kita tidak boleh hanya mempersoalkan yang sifatnya casing ini. Apalagi kita sudah pernah mengambil pelajaran perdebatan di dunia medsos. Mana bacaan yang paling betul? Inni wajjahtu wajhiya atau tanpa inni? Yang betul wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu? Mana yang betul? Itu berarti Anda bicara casing. Karena para ulama masih berdebat mengenai itu. Karena tidak bisa mengambil satu hadis kemudian ditentukan hukumnya. Ini yang saya maksud, kita beragama itu harus luas, jangan sempit. Perbedaan kalau masih ada sandaran tidak perlu diributkan. Kalau masih ada sandaran. Karena para ulama itu sudah membicarakan sudah lama. Bahkan terekam dalam satu kitab yang sangat muktabar, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu soal fikih dari 4 madhab, masing-masing dalilnya disuguhkan, istimbat hukum disuguhkan. Tinggal mana yang paling mantap bagi kita. Itu cara beragama yang benar. Bukan hanya berdebat soal casing. Nanti saya akan berikan contoh konkret. Ini pengalaman hidup langsung hari ini. Ini ya. Nah, kalau kita bicara mengenai hadis, sekali lagi, pasti tidak akan ada satu suara tunggal. Nggak bisa. Apalagi hadis disepakati qat'i atau dhonni. Hadis itu, semua hadis, levelnya tinggi maupun rendah. Level tinggi itu masuk kategori dhonni atau qat'i. Dhonni, bukan qat'i. Yang qat'i itu hanya Quran. Hadis semua dhonni. Maka jangan berdebat sesuatu dalam kategori dhonni. Itu supaya kita dewasa dalam menyikapi perbedaan. Dan Quran itu memberikan keluasan untuk kita beda. Tapi bukan beda saling menafikan, tapi beda saling menghormati. Saya tanya sekarang. Ini ayat Al-Quran yang saya baca tadi. Bacaannya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Kalau seandainya ada orang baca begini ya. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Kira-kira kalau ada orang baca begitu salah atau benar? Saya ulangi lagi. Kalau ada orang baca begini, Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Benar atau salah? Apa dasarnya mengatakan benar? Apa dasarnya mengatakan benar? Loh, segera dijawab apa dasarnya? Al-Quran. Ya, memang Al-Quran. Al-Quran riwayah siapa? Kalau yang kita baca ini Al-Quranul Karim Mushaf Utsmani biriwayah Hafiz Wajhiyah. Tapi kalau Quran Mushaf Utsmani biriwayah Ya'qub, bacaannya bukan wajhiyah tapi wajhi. Pertanyaannya mana yang betul? Semuanya betul. Semuanya itu boleh kita lafalkan. Mau wajhi atau wajhiyah. Jangan merasa paling betul. Karena kedudukan Al-Quran, qiraah sab'ah, bahkan qiraah 10, boleh dibaca di dalam sholat kita. Mau pilih yang mana? Silakan. Itulah cara kita mencari titik temu di antara yang berbeda.
Quran sudah mengisyaratkan untuk membaca, mau pilih yang mana, monggo. Pernah belajar kayak begini? Nggak pernah. Kenapa? Kita ini diberikan pelajaran berkacamata kuda. Serius saya ngomong begini. Jadi kalau ayat ini sudah tegas mengatakan inni wajjahtu wajhiya atau dibaca inni wajjahtu wajhi, jangan berdebat lagi. Quran sudah memberikan solusi. Kenapa begitu? Sejak Quran diturunkan, itu ummah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya satu suku, tapi banyak suku. Khalifah pertama itu dari suku mana? Khalifah pertama. Ya, memang Quraisy. Itu suku besarnya. Sub-sukunya suku apa? Sayyidina Umar, Quraisy, tapi sub-sukunya apa? Bani Adi. Khalifah ketiga, Quraisy. Iya, betul. Tapi sub-suku mana? Bani Abdis Syams. Khalifah keempat, Quraisy, tapi sub-suku mana? Bani Hashim. Cara ngomongnya beda, cara melafalkan beda. Tahu orang Jawa? Jawa Banyumas dengan Jawa Surabaya sama atau beda? Jawa Surabaya dengan Jawa Banyuwangi sama atau beda? Itu loh. Kita memandang agama itu kayak begitu. Makanya sejak awal ketika Quran turun, itu tidak saklek. Itu beda dengan kita ini yang saklek-saklekan. Saya prihatin dengan cara beragama orang sekarang, apalagi di perkotaan. Merasa paling benar sendiri. Kalau nggak sama dengan dia, dianggap lain. Bahkan kalau berbeda, bangun masjid sendiri. Saya tidak menyinggung ini ya. Kalau tersinggung silakan. Mungkin saya nggak akan memberikan pengajian lagi. Oke, sekarang. Kenapa ini diabadikan? Kenapa ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim? Saya bicara benar meskipun pahit. Saya akan terus terang. Nggak akan saya tutup-tutupi. Risiko apapun yang saya tanggung. Kalau benar, saya katakan benar. Kenapa ayat ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim? Ini doa siapa sebenarnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kita diingatkan setiap sholat kita itu Allahu Akbar, membaca iftitah. Ternyata yang kita baca itu ucapan siapa? Ibrahim. Jangan main-main dengan ucapan itu. Ini bukan sekedar pokoknya diucapkan, Ustaz, itu kan diajarkan Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar. Tapi kenapa itu yang harus kita contoh? Ucapan siapa itu? Apa kita tidak mau berpikir, afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Kenapa itu yang harus diucapkan? Sebelum menyudahi salat kita, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita diingatkan dengan membaca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala. Perhatikan baik-baik. Di awal sholat kita diingatkan dengan ucapan seseorang yang dirahasiakan namanya. Di akhir sholat kita diucapkan untuk menyebutkan namanya orang yang kita baca ucapannya itu. Jangan main-main. Karena agama itu bukan casing saja. Agama itu isi. Tapi kalau isi tidak dibungkus casing, rusak. Dua-duanya penting. Orang Yahudi itu celaka gara-gara apa? Hanya beragama secara casing. Orang Nasrani itu celaka gara-gara apa? Isi yang dikedepankan, casingnya dibuang. Ibaratnya makan lemper, gak ada bungkusnya. Sampean makan lempernya apa bungkusnya?
Makanya di dalam Al-Quran yang kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau kita melihat kitab-kitab tafsir yang ditunjuk adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kita Muslim itu dua-duanya. Casingnya bagus, isinya bagus. Jangan dua-duanya. Tapi kalau casingnya ini yang dibahas casing terus tanpa memperhatikan isi, rusak agama ini. Rusak. Makanya ini diabadikan dalam Al-Quran supaya apa? Kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran yang Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya, kenapa ucapan Ibrahim, tindakan Ibrahim, semua sepak terjang Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran, mulai dari A sampai Z. Ibaratnya kalau sampean mau foto, itu diambil dari beberapa angle. Ada yang memotret tuh, yang motret sambil duduk. Kenapa sambil duduk dia? Supaya angle-nya bisa pas. Ada yang dari sudut kanan, supaya angle-nya pas. Ada yang dari sudut kiri. Ada yang dari apa? Pakai drone tuh. Ya. Supaya apa? Angle-nya bisa oke. Mengambil gambar dari semua sisi itu akan kelihatan sempurna. Oh, kayak begini ya hasilnya ternyata. Tapi kalau dipotret hanya satu angle, itu nggak utuh hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya ibaratkan memotret siapa itu Ibrahim, itu dari semua sisi. Mulai dari ucapannya, yang dipikirkan, tindakannya semua dipotret dalam Al-Quran. Dan itu kalau diperas, ya, kalau diambil sarinya, itu hanya dua hal. Hanya dua hal. Satu, berakhlak kepada Allah. Kedua, berakhlak kepada sesama. Apa itu berakhlak kepada Allah? Ingat contohnya dalam Al-Quran. Berakhlak kepada Allah. Ingat kemarin kan kita sudah puasa. Puasa itu training. Puasa itu training, bukan tujuan. Namanya training itu berarti sudah selesai atau terus menerus? Training itu sudah selesai atau terus menerus? Training sudah selesai. Cuma hasilnya harus terus. Kalau hasilnya tidak diteruskan, berarti training kemarin itu gagal. Ya. Jadi training puasanya itu sudah selesai, tapi dampaknya itu terus berkelanjutan. Jadi nggak ada beda antara yang training kemarin dengan hasil sekarang. Nggak boleh berkurang. Kalau perlu, ditingkatkan. Salah satu contoh bagaimana berakhlak kepada Allah, training kemarin. Ini air, di waktu siang hari, di bulan puasa, kita minum atau tidak? Sampean apa alasannya? Nggak minum ini. Alasannya apa? Puasa. Alasannya apa? Takut batal. Kalau itu alasannya, maka itu alasan kelas TK. Kalau itu alasannya, itu alasan casing. Itu alasan casing. Tapi kalau alasannya, kenapa kamu nggak mau minum? Karena Allah mengawasi aku. Karena Allah selalu bersamaku. Itu baru alasan makomnya sudah naik. Tapi kalau alasannya hanya karena takut batal, itu apa tadi? Apa tadi? Casing. Ya memang tahu kita semua kalau namanya minum pasti batal. Siapa yang nggak tahu? Anak kecil pun tahu. Tapi kalau anak kecil diajarkan ini batal, iya baru kulitnya. Tapi kalau kita ini sudah berumur berapa? Masa masih bertahan dengan soal casing? Alasannya adalah karena Allah selalu mengawasi kita. Menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Makanya yang halal saja kita tidak sentuh. Supaya apa? Nanti yang haram juga pasti tidak akan kita
sentuh. Yang halal saja nggak kita sentuh, apalagi yang haram. Itulah cara beragama yang benar. Berakhlak kepada Allah dalam segala waktu. Apapun yang kita lakukan itu yang hadir dalam hidup kita ini, Allah selalu mengawasi kita. Mau ngomong begini nggak berani. Kenapa? Allah mengawasi kita. Mau bertindak nggak berani. Kenapa? Allah mengawasi kita. Mau mencelakai orang nggak berani. Kenapa? Allah kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sebenarnya tauhid tingkat tinggi. Kalau persoalan menyembah berhala, sobo kuburan, itu sudah gampang. Tapi bagaimana menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupan kita ini, itu tidak gampang. Tidak semua orang sanggup itu. Jadi berakhlak kepada Allah itu penting. Dan contohnya ada nggak dalam Al-Quran atas pribadi Ibrahim ini? Ada nggak? Di mana itu tercantum? Dalam surah Al-Anbiya. Apa itu namanya surah Al-Anbiya kalau diterjemahkan? Hah? Para nabi itu. Kalau disebut Al-Anbiya bukan sekedar nabi-nabi, tapi nabi-nabi yang itu bukan yang lain. Nabi-nabi yang sudah dikenal. Kalau bahasa Arabnya begini, misal baitun itu rumah. Tapi kalau ditanya rumah yang mana? Kata orang Jawa, bogaro, sepenting rumah. Ya kan? Itu baitun. Baitun, rumah. Rumah yang mana? Enggak tahu. Pokoknya rumah. Tapi kalau disebut al-bait, berarti rumah yang itu, bukan yang lain-lain. Hanya yang itu. Berarti yang sedang bicara dengan yang diajak bicara itu paham bahwa yang itu bukan yang lain. Paham ya? Berarti sudah dikenal, sudah diketahui, sudah maklum. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan ada itu a book dengan the book. A book itu sebuah buku. Buku yang apa? Wis pokoknya sebuah buku. Tapi kalau the book berarti buku yang itu, bukan buku yang lain. Berarti sudah dikenal. Makanya kalau kita belajar Al-Quran serius, kita akan tahu. Disebut surah Al-Anbiya, artinya nabi-nabi ini sudah dikenal. Dikenal oleh siapa? Bukan hanya kita yang muslim, tapi juga non-muslim pun tahu siapa nabi-nabi yang dimaksud. Nah, kalau kita baca surah Al-Anbiya itu, ada nabi-nabi ulul azmi yang diceritakan. Siapa contohnya? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nabi-nabi non ulul azmi, Zakaria, Yahya, Harun dan semuanya dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, tapi dikisahkan di dalam surah Al-Anbiya. Berarti ini pribadi-pribadi yang sudah sangat dikenal. Dalam hal apa dia dikenal? Cuman dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Nah, akhlak kepada Allah di mana itu contohnya? Ketika Allah berkata apa? Ya naru kuni bardan. Kemudian apa? Wasalaman apa? Ala Ibrahim. Arti harfiahnya jelas tuh. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas kehidupan Ibrahim. Bayangkan itu. Ini api, nar. Tapi di situ disandingkan dengan barat. Barat itu dingin. Pertanyaannya, api kok dingin? Nyambung nggak? Nggak nyambung sebetulnya. Namanya api itu panas. Di dalam Al-Quran panas itu disebut har dalam Al-Quran. Jadi barat dingin, har panas. Mukjizat Al-Quran nyata sekarang. Disebut har panas itu 4 kali dalam Al-Quran. Disebut barat dingin 4 kali di dalam Al-Quran. Seimbang. Kalau misalnya orang yang bernama Muhammad itu bukan nabi,
Minimal dia orang yang jenius, bisa menata keseimbangan kata di dalam Al-Quran. Ngaji itu harus serius. Jangan ngaji itu fikih oriented terus. Nggak naik-naik makom kita nanti. Kita ini terlalu apa? Banyak seperti anak TK kita ini. Seriusnya di situ, senangnya gitu ya. Nggak naik-naik. Makanya ribut terus yang disenengi ya. Sampai tadi mana? Oh, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkata seperti yang tadi saya sebutkan. Apa sih sebetulnya tujuannya di dalam Al-Qur'an itu? Kenapa Ibrahim mengatakan demikian dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ibrahim dari sesuatu yang bagi dirinya tidak mungkin menjadi mungkin? Karena Ibrahim itu tidak mencintai apapun. Bahkan nyawanya sendiri dia tidak cintai kecuali hanya sang pemilik nyawa saja. Ibaratnya yang dia cintai hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Hanya Allah saja. Nyawanya bagi dirinya itu tidak berharga. Yang paling berharga dalam kehidupan Ibrahim adalah sang pemilik nyawa itu sendiri. Inilah tauhid yang harus kita kejar. Kita tidak mencintai apapun. Yang kita cintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibrahim masuk ke dalam api Namrud, vonis itu sudah dijatuhkan. Hukuman mati itu sudah dijatuhkan. Sebelum masuk ke dalam api Namrud, yang dibayangkan Ibrahim itu mati atau hidup? Hah? Mati. Kalau sampean ngomong hidup berarti kurang cerdas sampean. Yang namanya masuk ke dalam api itu mesti mati. Yang dibayangkan begitu. Tetapi karena dia sudah berakhlak kepada Allah luar biasa, yang mati itu diubah jadi hidup. Maka jangan khawatir dengan apapun, kecuali hanya cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai hanya untuk Allah, seluruh lisan kita, seluruh hidup kita, seluruh perbuatan kita itu nyambung berakhlak kepada sesama. Ada enggak contoh konkret berakhlak kepada sesama dari pribadi agung yang bernama Ibrahim? Ada. Tapi sebelum saya sampaikan, saya kasih gambaran begini. Al-Quranul Karim itu luar biasa. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kita sekarang hidup abad keberapa? 21 Masehi. Berarti jaraknya berapa abad? 1400 tahun. Betul ya? 1400 tahun. Itu bukan masa yang singkat, itu masa yang panjang. Itu masa yang panjang. Dan Al-Quranul Karim ketika kita baca, itu isinya hanya 2 metode cara mentransformasi pengetahuan. Nah, supaya gampang begini. Ada yang profesi sebagai guru, ada yang sebagai presenter. Biasanya kalau sebagai guru, dosen, presenter itu membuat slide, ya. Kalau membuat slide itu kebanyakan tulisan tanpa gambar atau hanya tulisan doang? Hah? Tulisan tok. Kalau sampean pakai tulisan tok berarti sampean harus belajar metode mentransformasi pengetahuan. Itu sudah out of date. Untuk era sekarang, orang modern itu membutuhkan dua hal. Selain tulisan, juga gambar atau visual. Visual. Kenapa itu? Itu cara mentransformasi pengetahuan. Kalau tulisan doang, itu nggak masuk. Silakan kalau nggak percaya, silakan baca buku-buku pendidikan sekarang. Itu sudah diuji itu, diuji.
Bukan diuji satu orang, dua orang, banyak orang dari seluruh negara. Dan memang itulah kebutuhan kita sekarang, ada visualisasi. Nah, kalau ada visualisasi, itu membantu untuk memahami teks yang tertulis tadi. Nah, apakah pola seperti ini mentransformasi pengetahuan itu? Itu juga berlaku pada Al-Quranul Karim? Iya. Kalau Al-Quranul Karim menggunakan dua metode itu, yakni dengan teks verbal intinya dan teks visual, itu bentuknya satu, perintah dan larangan. Jangan berzina. Jangan apalagi? Mencuri. Jangan makan babi. Jangan makan darah. Ya. Itu bentuk larangan. Yang perintahnya apa? Tunaikan sholat, tunaikan zakat, dan macam-macam. Tunaikan haji, dan macam-macam. Jadi perintah larangan itu ibaratnya tulisan. Langsung, imperatif. Tapi ada juga yang bentuknya visual. Visual itu apa? Kalau dalam Al-Quran berupa kisah. Kisah, kalau bahasa kita itu kisah. Ya. Kisah Nabi Musa ada. Sekaligus ada kisah Fir'aun di zaman yang sama. Jadi ada Musa, ada Fir'aun. Fir'aunnya siapa? Silakan tafsirkan sendiri. Ada Musa, ada Fir'aun. Mesti berpasangan tuh. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Musa harus kita contoh. Fir'aun jangan dicontoh. Tapi sama-sama visual. Jadi kalau kita membaca kisah dalam Al-Quran, itu timbul visualisasi. Jadi kalau dibaca itu timbul visualisasi. Misalnya ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu kalau dibaca, itu kita teringat ada dua orang yang sedang bekerja sama, saling bantu-membantu membangun pondasi rumah Tuhan. Tidak ada yang satu merasa senior, yang satu merasa junior. Bantu-membantu. Itu kalau kita mengerti Quran. Tapi kebanyakan kita membaca Quran, gimana? Dapat pahala meskipun nggak mengerti maknanya. Dan kita terus-menerus begitu ya, nggak ditingkatkan. Iya, dari tahun ke tahun ya itu aja yang alami. Pokoknya dapat pahala Ustadz, mengenai nggak tahu maknanya ya itu kan nggak ada perintah. Padahal jelas dikatakan hudal linnas. Quran itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Quran itu fungsinya sebagai petunjuk. Lah kalau sampai nggak ngerti, bisa nggak jadi petunjuk? Nggak bisa. Mau nggak mau harus paham. Nah, bagaimana cara memahami? Ya harus mengerti bahasanya. Kalau nggak ngerti bahasanya, ya harus mengerti orang yang mengerti bahasanya, yang menerjemahkan bahasanya itu minimal. Terjemahan Quran kan sudah ada. Hanya sekelas menerjemahkan, ada ulama-ulama yang sudah menerbitkan itu. Misalnya Ahasan ada terjemahan Al-Furqan, ya kan? Buya Hamka ada tafsir Al-Azhar dan macam-macam, masih banyak. Mau yang bahasa apa? Jawa ada, Madura ada, Bugis ada. Tergantung kita. Sekedar mengetahui secara harfiah. Jadi kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, terhunjam di benak kita ini segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi pikiran kita itu nggak kemana-mana, ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Kunci tak tekek endi mau yo. Jadi nggak nyambung. Supaya apa? Paham, maka harus mengerti
maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kisah-kisah itu supaya kita itu bisa meneladani tokoh-tokoh itu. Dan sekaligus tidak meneladani tokoh-tokoh itu. Tokoh yang positif, tokoh yang negatif. Musa, Fir'aun. Ada Harun, ada siapa? Samiri. Ya kan? Itu kontrasnya itu. Ada Ibrahim, ada Namrud. Jadi Quran itu begitu cara mendidik kita itu. Dengan dua cara untuk mentransformasi pengetahuan. Satu dengan yang verbal, dua dengan yang visual. Perintah larangan itu verbal. Ya. Sementara yang kisah itu visual. Nah, yang visual itu ada nggak contoh konkretnya melalui Al-Quranul Karim dari tokoh Ibrahim? Berakhlak kepada sesama itu. Ada nggak? Ada. Di mana? Dalam surah Hud. Iya betul. Surah 11. Surah 11. Tolong cek itu ya. Kalau nggak salah ayat 72 sampai 79. Itu ayat yang sangat sering kita baca tapi kita lupa untuk mengambil pelajaran. Saya tanya sekarang. Tolong Mas bisa dibacakan ayatnya itu. Surah Hud. Surah 11. 72 ya. Sudah dicek. Sampai 79 kalau nggak salah. Ya, tolong dibaca. 79 sebentar. 77. Oh iya betul, 77. Iya betul. Tolong dibacakan dan diterjemahkan. Para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Ini kepada Lut. Seingat saya itu ada kepada Ibrahim. Bentar. 79. Di kalangan ahli tafsir ketika membahas mengenai ja'at rusuluna, telah datang para utusan kami, ya, itu bukan bukan langsung wujud malaikat, bukan. Tapi bentuknya adalah manusia. Hah? 69. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim. Ya betul. Iya betul. Mereka mengucapkan selamat, ya Ibrahim, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipakai. Iya. Nah ini, walaqad ja'at rusuluna. Dan ingatlah, ini betul-betul peringatan ya, pelajaran untuk kita. Walaqad ja'at, dan sungguh telah datang rusuluna, rasul-rasul kami, Ibrahim, yakni kepada Ibrahim, bil busyra, kabar gembira. Jadi rusuluna di sini kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, mulai dari tafsir Al-Qurtubi ataupun tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Muqatil Ibn Sulaiman ataupun tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, tulisan Al-Imam Jalaluddin Asyuti dan lain-lain semua, tidak ada yang berselisih paham bahwa yang datang itu memang manusia wujudnya. Tetapi saudara-saudara harus ingat, ketika tamu-tamu itu yang datang, wujudnya manusia itu, sikap Ibrahim bagaimana? Meremehkan orang atau tidak? Meremehkan orang atau tidak? Ibrahim tahu enggak mereka itu siapa? Enggak tahu. Artinya ini orang asing.
orang yang tidak dikenal. Tapi begitulah akhlaknya Ibrahim kepada sesama. Dia tidak pernah melihat casing. Sekali lagi, Ibrahim itu tidak mau melihat casing. Asal dia adalah orang yang seperti dirinya, maka dia hormati dengan sepenuh hati, tanpa melihat asal usulnya, tanpa melihat backgroundnya, tanpa melihat apa-apa. Ini persis kan kayak kita. Padahal Ibrahim itu siapa? Nabi. Dia tahu dirinya itu nabi. Kalau ibaratnya kalau jabatannya tinggi, kelasnya istimewa, tapi kepada orang yang dia tidak kenal, dia hormati. Dia tidak mau melihat casing. Gak mau melihat casing. Tetapi ketika orang yang bernama Ibrahim melihat hambanya Allah, siapapun yang datang, apa ekspresinya? Dia langsung bergegas menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Dan itu disuguhkan kepada tamu-tamunya. Persis kan kayak kita? Persis kayak kita. Kita ini melihat orang itu dari apanya? Casing. Kita ini melihat orang dari casing. Dari casing, betul. Kalau tamunya tamu istimewa, kita persiapannya berapa hari? Kalau orangnya biasa-biasa, kelakuan kita kayak apa? Hah? Agama itu sederhana, tetapi jangan terlalu disederhanakan. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Tapi jangan juga dipersulit. Agama itu ada patokannya. Dan ruhnya agama itu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Itu inti dari Quran itu dua. Dan itu dicontohkan melalui tokoh yang bernama Ibrahim. Makanya kisah seperti yang termaktub dalam Al-Quran ini bukan hanya dicantumkan dalam Al-Quran di sini. Di sini. Apa ini? Kitab agama lain. Saya tanya sekarang, ini sekedar intermezzo. Ibrahim dimasukkan ke dalam api Namrud itu legenda atau wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah. Iya, karena kita bicara di masjid. Ya pasti beriman. Pasti beriman. Kalau nggak beriman, langsung apa ekspresi kita? Dasar kamu kafir. Enggak, contoh saja, bukan maksudnya. Contoh, dasar kamu kafir gitu kan. Kalau itu yang kita ekspresikan, itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan orang tidak simpati terhadap Al-Quran dan tidak simpati kepada kita. Kalau saya menggunakan teknik yang berbeda. Ini kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran itu bukan legenda. Iya. Tapi pembuktiannya apa? Pembuktiannya, cara membuktikan. Bukan pokoknya kamu harus beriman, bukan. Tapi Quran ketika mengisahkan begitu wahyu dari Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Ini beda dengan Sambo. Serius saya bilang. Sambo itu bukan satu orang itu. Kita ini sama Sambo. Kita semua ini kebanyakan Sambo, fotokopinya Sambo. Kenapa? Menghilangkan barang bukti. Supaya apa? Supaya kita kelihatan baik, padahal buruk. Supaya kita kelihatan soleh, padahal toleh. Itulah kelakuan kita. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa, tapi kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Nah, kalau tidak menghilangkan barang bukti, buktinya apa? Kalau memang itu tercatat di dokumen lain. Di sini. Ini kebetulan sudah dicetak. Kalau yang aslinya tulisan tangan, ya, itu abad ke-3 sebelum Masehi.
Sedangkan Al-Quran abad keberapa tadi? 7 Masehi. Coba hitung, abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Berapa abad? 10 abad alias 1000 tahun. 10 abad dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-7. Itu masih plus abad ke-7 sampai abad kita 21. Berarti berapa abad? 14 plus 10. Berarti berapa? 2400 tahun. Ya kan? Betul ya? 2400 tahun. Itu masa yang singkat atau masa yang pendek? Masa yang sampai juga ngantuk kayaknya. Masa yang panjang atau masa yang pendek? Masa yang panjang. Dokumennya itu sampai sekarang masih bisa kita lihat enggak? Bisa. Dan bahkan dicetak. Mana buktinya? Ini. Saya tunjukkan ya. Memang redaksinya tidak sama persis, tetapi intinya sama. Di sini dikatakan, ini huruf Vav, Arabnya waw. Ini huruf Yod, Arabnya itu ya. Ini huruf Alef, Arabnya alif. Ini huruf Mim, Arabnya mim. Ini huruf Resh, Arabnya ro. Mirip atau beda? Nah, mirip. Dibaca begini. Nanti ada sesuatu yang mirip, sama bunyinya. Wayyomer elaf ani adonai asher hatseti khami or kashdim. Ngerti artinya? Oh, enggak ngerti. Saya terjemahin. Wayyomer, dan dia berfirman atau dia berkata. Dia pencipta maksudnya ya. Dia sang pencipta berfirman. Elif kepadanya, yakni kepada Ibrahim. Ani Adonai, akulah Tuhan. Asher hatsetiha, yang telah mengeluarkan engkau. Me'or kashdim, dari api orang-orang Kasdim. Ini teks bahasa Ibraninya. Terjemahannya di sini tertulis dengan huruf Ibrani. Tuh, hurufnya Ibrani. Tetapi bahasanya terjemahannya bukan Ibrani, bahasanya Arab. Kayak kita. Tulisan Arab, bahasanya Jawa. Namanya apa? Pegon. Hurufnya Arab, bahasanya Sunda. Namanya apa? Pegon. Hurufnya Arab, bahasanya Melayu. Namanya apa? Jawi. Di Malaysia disebut aksara Jawi. Huruf Arab, bahasa Melayu. Ini kalau dibawa ke Raja Salman baca begini sampai ila yaumil qiyamah nggak ngerti. Karena apa? Hurufnya sama Arab, tapi dibaca nggak ngerti. Di Pakistan hurufnya Arab, bahasanya apa? Hindustani. Kuch hotahe. Nah, itu ngomongnya begitu. Misalnya Bihnam Menahem Ali. Jadi nama saya Bihnam. Nam. Jadi nam itu mirip dengan bahasa Inggris kan, name. Karena bahasa Urdu, bahasa Sanskrit itu induknya bahasa-bahasa Eropa sama. Jadi di sini tertulis ya, Vav, Kuf, Alef, Lamet. Kalau Arabnya Waw, Qaf, Alif, Lam. Coba bayangkan tuh. Bacanya apa? Lamet, He. Arabnya Lam, Ha. Dibaca apa semua tadi? Saya ulangi lagi. Waw, Qaf, Alif, Lam, Lam, Ha. Wa qala lahu. Alif, Nun, Alif. Arabnya Alif, Nun, Alif. Alif, Lamet, Lamet, He. Alif, Lam, Lam, Ha. Anallah. Jadi kalau di sini dibaca wa qala lahu anallah.
Alladzi akhrajtuka min atun al-kasdanin. Atun. Apa itu atun? Tungku api orang-orang Kasdim. Akulah Allah yang telah mengeluarkan engkau wahai Ibrahim dari tungku api orang-orang Kasdim. Sama enggak dengan Quran? Ini bukti 2400 tahun. Jadi Quran bukan legenda. Karena ada dokumen jauh sebelum Quran. Dan dokumen ini terpelihara sampai hari ini. Siapa yang memelihara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Allah tidak sama seperti Sambo. Seandainya bukti ini aslinya hilang, maka orang boleh berkata ini hanya dongeng saja. Agama kita ini bukan doktrin. Agama kita ini fakta, bukan fiksi. Maka saya harap anak-anak muda itu belajar agama itu yang betul. Jangan belajar hanya sekedar menyalah-nyalahkan orang. Belajar agama itu begini. Supaya apa? Ngomong dengan siapapun, orang tertarik dengan Islam ini. Bukan menjauh dengan Islam. Berakhlak kepada sesama. Luar biasa itu Ibrahim. Dia tidak kenal siapa itu orang. Bergegas-gegas dia. Apa? Memotong ternak terbaik yang dia punya. Kalau kita beda. Kita beda. Tapi seharusnya kita ini kan mengucapkan seperti ucapan Ibrahim. Menyebut nama Ibrahim dalam salat kita. Seharusnya punya akhlak seperti Ibrahim. Seharusnya. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan meremehkan orang. Kalau orangnya ustadz, dihormati. Kalau bukan ustadz, enggak dihormati. Orang biasa dilecehkan. Saya enggak tahu itu mungkin saya memahaminya keliru atau tidak. Tapi saya punya kebiasaan menguji orang itu. Saya duduk di paling pojok supaya orang enggak kenal. Saya pakai masker. Saya ingin tahu bagaimana sikap orang-orang itu. Kalau dia tahu saya, langsung Ustadz gitu. Supaya saya nggak ingin dikenal. Meskipun banyak orang sudah kenal saya, tapi saya nggak ingin dikenal. Mbak ingin di apa? Nggak mau. Yang penting siapapun perlakukan dengan cara yang baik. Seusia dengan kita, lakukan dengan cara yang baik. Anak kecil, lakukan yang baik. Saya pernah lihat YouTube ya. Maaf, ini contoh, memang konkret di YouTube. Jenggotnya panjang. Celananya cingkrang. Bagus enggak itu? Bagus. Tapi ketika mau sholat, ada anak kecil mau sholat di situ. Ada saf yang masih kosong. Anak itu bukan diperlakukan secara baik, ditendang. Coba bayangin. Ada enggak gitu? Ada, fakta itu. Ini kan tidak bagus. Mungkin secara fikih dia bagus tampilan, tapi secara akhlak buruk dia. Agama itu bukan casing semata-mata. Agama itu akhlak. Agama itu akhlak. Ini peringatan. Saya nggak akan sebut nama. Orangnya ada di sini saya tahu, tetapi saya nggak mau sebut. Kenapa? Itu aib. Biarkan Allah tutupi aib itu. Tapi mudah-mudahan nanti harus berlaku baik. Jangan diulangi. Untung saya tanya. Siapa tadi yang buka? Seandainya saya anak kecil mungkin dia diapain? Diremehkan pasti. Tapi berhubung yang ngasih pengajian di sini, maka agama itu jangan dianggap sederhana. Coba bayangkan, Ibrahim itu tidak tahu siapa tamu itu yang datang. Sikapnya saja saya begitu. Dia nabi. Saya ini hanya sekedar ustadz. Ibrahim itu nabi. Karena saya punya keyakinan, namanya malaikat itu tidak pernah pensiun. Yang datang kepada Ibrahim itu orang mulia, bukan sekedar orang mulia. Malaikat tingkat top tertinggi, jenderal. Siapa itu? Dalam kitab-kitab hadis, Jibril, Mikail, Israfil.
Nggak tanggung-tanggung tuh. Tapi Ibrahim tidak tahu kalau yang datang itu Jibril, Mikail, Israfil. Saudara kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu. Namanya adalah Gabriel, Mikael, Rafael. Nggak main-main. Itu yang datang kepada Ibrahim. Tapi tidak menampakkan siapa dirinya. Dia pakai masker. Ibaratnya dia pakai masker, ibaratnya ya. Kenapa? Dia menggunakan fisik manusia, bukan malaikat. Tapi ketika dia bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim seperti tidak bisa bergerak. Kenapa? Takjub. Auranya itu beda. Auranya. Barulah di situ hadiahnya besar. Apa itu? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hadiah apa? Dapat anak yang bernama Ishak. Itu hadiah besar. Maka jangan sampai ya, kita kalau ketemu siapapun, jangan meremehkan. Bisa jadi yang datang kepada kita, yang kita remehkan adalah malaikat yang menguji iman kita. Bisa jadi. Tapi ya jangan Jibril, nggak mungkin Jibril. Ya malaikat nggak tahu malaikat siapa, malaikat rahmah atau malaikat siapa, kita nggak tahu. Yang penting jangan meremehkan orang. Jangan meremehkan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu hanya dua hal, berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama. Kadang-kadang saya juga melihat orang itu kalau sudah memuliakan orang itu berlebih-lebihan. Ya kan? Kalau sudah gelarnya Sayyid, Habib, ditaruh di depan. Ya, ada kan berlebihan gitu? Kalau orang biasa, belakang. Usir sampai diusir-usir. Itu juga nggak berakhlak begitu. Kita pun juga sama. Ya, sampai ketampar dengan omongan saya. Kita nggak ada yang sempurna, kita ini. Kita semua ini proses menuju semakin baik. Kalaupun kita ada kekurangan hari ini, besok kita harus berubah. Oh ya, tadi begini saya salah. Yang penting mengaku salah pada dirinya, nggak perlu memohon maaf sama saya. Nggak, saya sudah memaafkan. Saya sudah maafkan. Tetapi perbaiki. Besok kepada anak kecil, kepada sesama, kepada orang tua apalagi. Jangan sekedar belajar itu fikih sampai yang begitu lupa. Akhlaknya lupa. Jangan sampai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara. Oke. Baik, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung perasaan, bukan bermaksud saya menghina, bukan, tapi memberi pelajaran. Memberi pelajaran. Dan pelajaran ini tidak saya bocorkan nama atau menunjuk orangnya, enggak mau. Biarkan itu menjadi bahan introspeksi kita masing-masing. Dan bisa jadi kita juga melakukan hal yang sama meskipun bentuknya beda. Tapi bertobatlah. Jangan meremehkan orang, berakhlaklah kepada orang, kepada sesama, dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang semakin baik dari hari demi hari. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.